Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya semua? Saya harap semua sehat ya. Saya harap semua semangat untuk belajar. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran serta hal-hal yang terpenting di dalamnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Egy Juliet Hari dari kelas reguler 4A Prodi PIAUD Universitas Bangunan Pancasila. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran oleh dosen pengampu Ibu Rita Nafianti SPD MPD. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke materi ya. Selamat belajar. Jadi di sini saya membahas mengenai pengertian perencanaan pembelajaran, tujuan perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan lain-lain. Nanti saya akan membahas sedikit-sedikit mengenai perencanaan lain-lain gitu. Lalu lanjut ya teman-teman. Mengenai pengertian dari perencanaan pembelajaran, kita harus paham dulu apa sih sebenarnya arti dari perencanaan itu. Nah, perencanaan itu artinya adalah proses teman-teman, atau cara. Jadi perencanaan pembelajaran adalah proses yang diatur oleh pengajar sedemikian rupa agar tercapai sebuah tujuan dari pembelajaran itu sendiri, baik itu dari penyusunan materi, penggunaan media, ataupun pembuatan model-model pembelajaran dan pembuatan media-media pembelajaran serta semuanya yang berkaitan dengan media pembelajaran begitu. Jadi kita merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk melakukan proses pembelajaran seperti itu. Nah, itu dia tadi ya teman-teman pengertian dari perencanaan pembelajaran. Baik, yang kedua yaitu tujuan dari perencanaan pembelajaran. Nah, tujuan perencanaan pembelajaran itu adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar. Jadi teman-teman harus menguasai bahan dan materi apa yang kita ajarkan hari ini, misalnya seperti itu. Lalu metode apa yang teman-teman lakukan untuk mengajar, kita juga harus paham mengenai itu. Serta yang ketiga yaitu penggunaan alat dan bahan untuk mengajar, misalnya penggunaan media pembelajaran seperti itu. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk tenaga pengajar agar bagaimana melakukan proses belajar mengajar seperti itu. Baiklah, yang ketiga yaitu proses pembelajaran. Nah, apa sih proses pembelajaran? Oke, proses pembelajaran yaitu proses yang di dalamnya terdapat interaksi antara guru dengan anak atau interaksi dua arah. Nah, bagaimana sebenarnya contoh interaksi dua arah ini? Misalnya saya akan memberikan gambar kepada anak murid saya katakan seperti ini. Ini gambar apa anak ibu guru? Maka mereka akan menjawab, ini gambar ini ibu guru, ini gambar itu ibu guru. Nah, itu adalah salah satu contoh dari interaksi dua arah atau interaksi antara guru dengan anak murid gitu. Nah, untuk proses pembelajaran ini sebenarnya kita harus membuat pembelajaran itu menjadi menarik agar anak-anak paham apa yang akan kita sampaikan. Misalnya menggunakan beberapa metode. Saya akan berikan dua contoh metode. Yang pertama metode bercerita dan yang kedua metode eksperimen. Nah, metode bercerita ini kita bisa gunakan metode berdongeng. Kita bisa berdongeng kepada anak kan. Kita akan bercerita mengenai tidak boleh membuang sampah. Jadi kita cari dongeng yang berkaitan dengan hal tersebut agar tercapailah tujuan kita menyampaikan bahwasanya tidak boleh membuang sampah kepada anak. Lalu yang kedua metode eksperimen. Nah, di metode eksperimen misalnya saya mengambil contoh membedakan benda terapung dan benda tenggelam. Itu adalah hal yang paling simpel ya teman-teman. Kita akan sediakan wadah berisi air dan beberapa benda yang bisa tenggelam juga benda yang bisa terapung. Misalnya bisa tenggelam kayak logam, yang ini aja kayak uang 500 kan, atau ada pensil yang terapung gitu, contoh hasilnya. Baru kita suruh anak-anak masukkan ke dalam air, maka mereka akan melihat perbedaan mana benda yang terapung dan mana benda yang tenggelam. Seperti itu dalam proses pembelajaran. Oke, baik teman-teman, jadi tadi saya sudah jelaskan mengenai perencanaan pembelajaran, ada apa-apa saja di dalamnya, yaitu ada pengertian, ada tujuan, lalu ada proses. Jadi
jika ada salah-salah kata yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf teman-teman, karena saya juga manusia biasa, lalu dari salah. Jadi rasa mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu ya, ada tips-tips dan ada materi apa lagi dari saya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baca.